Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Sari, NIM saya 20144460026. Saya dari kelas A1 2020. Di sini saya akan menjelaskan makna multikulturalisme. Multikulturalisme artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasikan banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme mengonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman budaya di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap budaya, keberagaman, dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat, menyangkut nilai-nilai sistem sosial, praktik budaya, adat kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Multikulturalisme tidak bertujuan untuk menciptakan kesegeragaman ala monisme ataupun penciptaan budaya universal ala pluralisme. Multikulturalisme lebih maju dari monisme dan pluralisme. Makna masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Masyarakat madani merupakan konsep yang berwahyu. Wajah memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan sendiri berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak pecah belah. Biasanya persatuan menggambarkan perkumpulan berbagai kalangan masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat, namun perjanjian atau bersumpah untuk menjadi satu kesatuan. Sementara kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Kesatuan juga digunakan untuk menggambarkan kesimpulan orang yang memiliki persamaan latar belakang, suku, budaya, adat istiadat, atau agama, kemudian membangkitkan jiwa untuk menjadi satu kesatuan dan keutuhan. Macam-macam asas pemerintahan daerah dan pengertiannya. Asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas pembantuan. Pengertian asas pemerintahan desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau urusan pemerintah pada daerah otonomi. Merupakan pendapat beberapa ahli asas sentralistik dalam sebuah pemerintah daerah dinilai tidak mampu mengikuti perkembangan dan memahami kondisi yang ada. Desentralisasi sendiri hadir untuk membentuk bentuk negara teori. Ada 5 alasan mengapa suatu pemerintah negara secara teori membutuhkan asas ini untuk menyerahkan wewenang kekuasaan kepada Pemda atau pemerintah daerah. Asas dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Sumber lain menjelaskan bahwa dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wali pemerintah dan kepada instansi virtual dan wilayah tertentu. Asal pembantuan. Tugas atas pembantuan adalah untuk menugaskan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah, provinsi kepada daerah, kabupaten, atau kota untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintah
yang menjadi wewenang daerah provinsi. Apa makna keadilan dan keterbukaan? Makna keterbukaan adalah keadaan yang tidak rahasia sehingga semua pihak mempunyai hak untuk mengetahui makna keadilan atau perbuatan yang mampu memberikan hak atau jaminan keadilan kepada orang lain sebagai semestinya. Makna pembukaan UUD 1945. Makna yang terkandung dalam UUD 1945 harus diketahui, terutama kepada berbagai pembukaan UUD 1945 sendiri terdiri dari 4 alinea yang memiliki makna tertentu. Melalui pembukaan UUD 1945, masyarakat Indonesia menemukan falsafah pedoman dasar kebangsaan dan keanekaragaman serta kepribadian bangsa. Alinea pertama, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela keberadaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Alinea kedua, kemerdekaan yang diciptakan oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Alinea ketiga, motivasi virtual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Keinginan didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang kesenimbungan antara kehidupan material dan spiritual dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Alinea keempat, terkandung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kebangsaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna kepedulian lingkungan. Kepedulian lingkungan adalah suatu sikap keteladanan yang bertujuan untuk mewujudkan keselarasan, kelestarian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, menciptakan insan lingkungan hidup yang mewakili sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup sekitar. Makna Sumpah Pemuda menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Apa makna Sumpah Pemuda ini? Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia yang pertama yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Lahir Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan peran anak pemuda, mendorong semangat juang generasi muda, semangat membara para anak-anak muda yang mencetuskan Sumpah Pemuda kala itu bisa menambah energi positif para generasi penerusnya. Selain itu, semangat dalam isi Sumpah Pemuda dapat menjadi contoh bagi generasi masa muda kini untuk mengambil generasi dan melakukan sesuatu bagi bangsa Indonesia. Makna hidup rukun. Apa itu makna hidup rukun? Hidup rukun antara masyarakat akan membuat hubungan antara masyarakat menjadi harmonis. Hidup rukun yang tercipta antara masyarakat dapat memunculkan bahkan meningkatkan rasa saling memiliki satu sama yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.